Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atus Nito Fatona, NIM 23020074231, kelas 2023F. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman hidup saya. Pengalaman ini dimulai ketika saya duduk di bangku SMA semester 2. Waktu itu awal semester 2 diawali dengan tryout untuk mempersiapkan ujian nasional. Waktu selesai tryout, guru saya memberitahukan bahwa kami akan libur selama 2 minggu. Alasannya karena ada virus corona dari Wuhan yang menyebar ke seluruh dunia. Untuk antisipasinya, sekolah saya meliburkan siswa dan siswinya agar terhindar dan tidak terkena dari virus itu. Akhirnya selama 2 minggu itu kami diwajibkan untuk latihan soal ujian. Guru saya setiap harinya selalu mengirimkan sejumlah soal untuk latihan hari itu, dibahas hari itu, dan dikumpulkan hari itu. Saya pun begitu, saya terus belajar. Dikhawatirkannya nanti setelah 2 minggu itu kami masuk dan tryout, ujian nasional dan lain-lainnya tetap dilaksanakan. Namun 2 hari sebelum kami masuk, setelah 2 minggu itu, guru kami memberikan pemberitahuan melalui grup di WhatsApp. Guru kami memberitahukan bahwa sekolah ditambah 2 minggu lagi liburnya karena situasi dari menyebarnya virus corona ini semakin lama semakin menyebar dan memakan korban jiwa. Banyaknya korban yang terkena virus ini mengkhawatirkan seluruh guru, takutnya siswa dan siswinya terkena karena kami saat itu masih sangat rawan untuk terkena virus ini. 2 minggu ditambah 2 minggu lagi, lalu 2 minggu seterusnya. Akhirnya setelah 6 minggu kami libur, guru kami memberitahukan bahwa kami akan tetap sekolah dari rumah atau belajar dari rumah karena banyaknya korban yang terjangkit virus ini. Setiap harinya, setiap jamnya bahkan, saya selalu mendengar kabar kematian dari virus ini. Bukan 1-2 orang, bahkan hingga 2-4-5 orang yang terkena virus ini. Waktu itu ibu saya sangat takut bila saya dan keluarga saya lainnya untuk keluar rumah. Jadi ibu saya menyuruh saya untuk selalu di rumah dan selalu cuci tangan dan membersihkan diri ketika dari luar. 1 semester pun saya habiskan di rumah. Lalu guru saya memberitahukan bahwa kelulusan kami akan diambil dari semester 1 sampai semester 5. Waktu terus berlalu, PPDB SMA pun dimulai. Di saat itu PPDB dimulai dengan online. Di situ saya kebingungan. Online, padahal kan biasanya kita mendatangi sekolah untuk melakukan pendaftaran dan pendataan. Di situ saya mulai bingung dan mulai bertanya-tanya dengan kakak kelas saya yang sudah melanjutkan SMA. Walaupun tidak secara online seperti waktu saya, tapi mereka sudah berpengalaman. Di situ saya bertanya bagaimana alur pendaftarannya. Lalu saya memutuskan untuk mendaftar di SMA 1 Tulaan dan SMA 1 Ngadirojo. Di situ salah satu SMA yang saya pilih mengalami kendala yaitu zonasi. Saya hampir tidak bisa masuk ke SMA itu karena jarak rumah saya dengan sekolah itu melebihi batas zonasi. Tapi saya terus nekat hingga saya bisa masuk di SMA itu. Akhirnya pendaftaran pun selesai dan saya diterima di SMA itu. Awal masuk SMA dimulai dengan MPLS yang dilaksanakan secara online.
baik via Zoom maupun via streaming YouTube. Selama seminggu pun kami melaksanakan MPLS secara online. Saya pikir itu adalah kegiatan terakhir yang dilakukannya dengan online. Namun, pemberitahuan dari kepala sekolah SMA memberitahukan bahwa kami siswa dan siswi baik yang baru maupun yang sudah naik ke kelas yang lebih tinggi diberitahukan untuk online di rumah atau belajar di rumah. Saya pikir itu hanya 1 semester. Ternyata sampai saya kelas 11 semester 1 kami tetap online. Masuk pun kami hanya bergiliran atau hybrid. Bisa ada yang kelas pagi, kelas siang, dan kelas sore. Itu pun kelas selalu dibersihkan setelah kami selesai bertukar shift. Di situ saya frustasi sekali. Saya sulit memahami materi apabila tidak disampaikan langsung oleh gurunya. Alhasil, nilai saya banyak yang merah, dan tetapi bersyukurnya nilai rapot saya tidak terlalu sejelek yang saya pikirkan karena saya tidak mengerti pelajaran dari yang disampaikan melalui via YouTube maupun via Zoom. Saya memang mempunyai kesulitan jika harus mempelajari materi pelajaran melalui via YouTube dan tidak dijelaskan secara langsung oleh gurunya. Sampai akhirnya di semester 2 kelas 11, guru memberitahukan bahwa kami akan melaksanakan kelas offline, bukan secara hybrid, namun secara keseluruhan. Namun, kami harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, bawa hand sanitizer, selalu mencuci tangan setelah memegang sesuatu atau setelah makan. Di situ saya senang sekali. Untuk pertama kalinya, saya bertemu dengan teman-teman saya masuk ke kelas dan diajar oleh guru secara langsung, bukan secara offline maupun via YouTube. Di situ saya mulai mencoba untuk beradaptasi dengan teman-teman saya. Di situ saya mulai mengerti, dunia SMA tidak seperti dunia SMP saya dulu. Di situ saya senang sekali karena bisa bertemu dengan teman-teman, tidak offline maupun via Zoom saja, tapi kami juga bisa akrab dan berbicara secara langsung dan membahas materi-materi yang disampaikan oleh guru secara bersama-sama, bukan secara individu seperti waktu kami via online. Yang paling menurut saya pengalaman di SMA yang paling berharga adalah ketika kami memasuki kelas 12 semester 1. Sekolah kami melakukan kegiatan rutinan seperti karnaval. Di situ saya benar-benar merasa bahwa kelas saya memang benar-benar kompak seperti sebuah kelas, walaupun kami baru bertemu selama 1-2 semester itu. Saya merasakan kekompakan, kesolidaritasan dari kelas saya selama mempersiapkan karnaval ini. Dari mulai mengatur blok, mulai dari mengatur panggung, mengatur susunan tatanan kami nanti waktu karnaval. Di situ saya merasa senang sekali diterima di SMA itu dan dipertemukan dengan orang-orang baik seperti mereka. Di semester 2, kami mulai fokus dan serius untuk mempersiapkan SNBP dan SNBT. Kami mulai serius dalam mengerjakan soal-soal, memulai banyak mengerjakan soal-soal latihan, ada yang mengikuti les, dan salah satunya juga saya. Saya mencoba mendaftar di salah satu les yang terkenal di sana karena banyaknya anak-anak yang lolos ke perguruan tinggi. Di situ saya bertemu mentor yang sangat
sangat bisa membantu saya dalam mengerjakan soal, bisa membantu saya dalam memilih jurusan dan memilih universitas agar saya juga lolos di SNBT dan juga SNBP maupun tes-tes yang lain. Pada akhirnya kami melakukan tes bersama-sama, lalu alhamdulillahnya di pengumuman SNBT 2023 ini kami semua lolos masuk di universitas yang kami inginkan, di jurusan yang kami inginkan, hingga saya berada di sini. Sekian pengalaman hidup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.